Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Pada hari ini kita kembali bersama-sama berkumpul dan merenungkan firman Tuhan. Tema dari teks yang saya bacakan tadi Bapak Ibu Saudara dan terbuka dalam tema perbuatan kita adalah tanda pengenal siapa kita. Jadi di sini Tuhan Yesus mau menegaskan tentang siapa itu domba, siapa itu kambing, siapa yang layak menjadi muridnya, siapa yang sebenarnya bukan muridnya, dapat dilihat dari tindakan atau perbuatan mereka. Bapak Ibu, perikop kita pada minggu ini disebutlah ini sebagai suatu penggambaran mengenai penghakiman terakhir. Dan teks kita ini juga merupakan penjelasan dari perumpamaan sebelumnya. Apabila anak manusia datang atau apabila Tuhan Yesus datang kali yang kedua, maka akan ada penghakiman yang akan memutuskan nasib setiap orang. Apakah orang tersebut akan dibawa pada kebahagiaan kekal atau dibawa ke kesengsaraan kekal. Pada saat Tuhan Yesus datang, Alkitab menuliskan Ia akan membawa semua malaikat-malaikat kudusnya dan semua orang atau semua manusia pada hari terakhir itu akan datang menghadap Tuhan Yesus Sang Hakim. Siapa sajakah mereka yang akan diperhadapkan pada Tuhan Yesus pada hari penghakiman itu? Alkitab memberitahukan kepada kita, orang-orang itu adalah orang-orang yang hidup dari segala abad. Dari permulaan dunia sampai akhir dunia. Dan dari semua tempat di bumi. Ujung, utara, selatan, barat, timur. Semua akan menghadap Dia. Dan nanti pada saat penghakiman itu, Bapak Ibu Saudara, dikatakan dalam teks kita ini, Ia akan memisahkan semua orang, mereka yang bersama-sama dalam satu keluarga, mereka yang bersama-sama dalam satu komunitas atau gereja. Pada saat itu mereka tidak bisa mengandalkan sesama manusia atau orang lain untuk mendampingi dirinya. Tidak bisa. Seorang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara sendiri-sendiri. Pemisahan ini oleh perumpamaan Alkitab di pasal-pasal atau di ayat-ayat sebelumnya, perumpamaan yang dipakai sama seperti lalat dan gandum, dipisahkan saat panen, saat penuaian. Seperti ikan yang baik
dan ikan yang tidak baik di tepi pantai setelah nelayan menjala ikan. Dan perumpamaan yang lainnya sama seperti gandum dan sekam dalam alat penampi. Semua akan dipisahkan. Memang saat kita hidup di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, orang jahat dan orang benar tinggal bersama-sama. Dan kita tidak bisa memisahkan atau membedakan secara pasti siapakah orang benar, siapakah orang munafik yang tinggal dalam sebuah negara, sebuah kota, bahkan dalam sebuah jemaat atau gereja maupun dalam keluarga. Para penjahat dan orang benar masih tinggal bersama-sama. Tidak mudah, tidak bisa kita membedakannya. Tuhan Yesus mengatakan, biarkanlah lalat dan gandum itu tumbuh bersama. Bapak Ibu Saudara, seperti kegagalan orang-orang kudus atau kemunafikan orang-orang berdosa, semuanya terlihat hampir sama. Tetapi pada penghakiman ini, pada hari Tuhan Yesus datang kali yang kedua, pemisahan ini tidak mungkin salah. Orang benar dan orang berdosa pasti bisa dipisahkan, karena Allah tahu isi hati setiap orang dan siapa dia sebenarnya. Dan dalam penghakiman ini akan dipisahkan untuk selama-lamanya. Sebab Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Karena ia tahu siapa miliknya, ia pasti tidak salah memisahkan orang-orang kudusnya dan orang-orang berdosa. Pemisahan ini begitu pastinya dan tidak mungkin salah, sehingga ada penafsir yang mengatakan sehingga orang-orang kudus yang paling sedikit jumlah tidak akan tersesat di tengah kesesakan kerumunan orang berdosa. Dan demikian pula orang-orang berdosa yang tampaknya paling suci karena kemunafikannya, itu pun tidak akan tersembunyi dalam kerumunan orang-orang benar. Keadaan pemisahan ini, Bapak Ibu Saudara, yang sedemikian pastinya dan tak mungkin salah, dalam teks kita ini seperti seorang gembala yang memisahkan domba dan kambing. Di sini tadi dikatakan orang-orang saleh itu seperti domba. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Domba dan kambing ini agak berbeda ternyata. Domba ini lemah lembut, ya, seolah-olah tidak berguna, bodoh, sabar terhadap ketidakadilan, sabar terhadap kemunafikan, sabar terhadap serangan-serangan yang ditujukan kepadanya. Itulah domba, simbol dari orang tidak berdosa. Dan orang-orang jahat dalam teks kita ini dilambangkan dengan kambing. Kambing, Bapak Ibu Saudara, jenis binatang yang lebih rendah, buruk, susah diatur oleh sang gembala. Gembalanya pun pasti akan ditanduk. Ia bergerak ke sana kemari seturut kehendak dan keinginan.
menghalalkan segala cara, yang benar diubah menjadi salah, yang salah diubah menjadi benar, dengan akal-akalannya, karena harus keinginan daging, hawa nafsu, dan dosa yang ada di dalam dirinya yang harus ia laksanakan. Itulah kambing, Bapak Ibu Saudara, di ayat 33 dan dikatakan domba-domba diletakkan oleh sang hakim di sebelah kanannya dan kambing-kambing ditempatkan di sebelah kirinya. Kita lihat dalam teks kita ini, Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang ditempatkan di sebelah kanannya ternyata harus lebih dulu diselesaikan perkaranya. Mengapa harus orang-orang benar atau orang-orang yang ditempatkan di sebelah kanan sang hakim yang harus terlebih dahulu diselesaikan perkaranya? Karena nanti setelah mereka dinilai oleh sang hakim, mereka akan bersama-sama dengan sang hakim, yaitu Tuhan Yesus Kristus, akan mengadili orang-orang berdosa. Dan penilaian terhadap mereka bukan berupa penghakiman, tapi berupa pahala, berkat, mahkota, banyak hadiah-hadiah yang akan diberikan kepada mereka. Tuhan Yesus berkata, orang-orang itu adalah orang-orang yang diberkati oleh Bapaknya, orang-orang yang dihina dan dikutuk oleh dunia, tetapi diberkati oleh Allah. Mengapa orang-orang miskin dikutuk dan dihina oleh dunia? Karena dunia disimpulkan dengan kegelapan, karena orang benar ini disimpulkan dengan terang. Yesus katakan, gelap dan terang tidak akan mungkin bisa bersatu. Kegelapan hanya boleh menyatu dengan kegelapan, terang hanya boleh menyatu dengan terang. Tuhan Yesus katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Apabila dunia mengasihi kamu, maka kamu bukanlah murid-murid. Apabila dunia membenci kamu adalah murid-murid. Jadi Bapak Ibu Saudara, mereka yang dihina dan dikutuk oleh dunia, dari sejak Tuhan Yesus hadir, Ia pun dibenci oleh dunia sampai disalibkan. Para rasul juga dibenci sampai banyak yang hidup. Orang-orang kudus di dalam gereja mula-mula bersiksa dan dianiaya. Maka orang-orang benar sampai di zaman kita ini, hingga Tuhan Yesus datang kali kedua, pun akan mengalami yang sama, yang membuktikan bahwa mereka milik Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini Tuhan mengatakan kepada mereka untuk datang atau selamat datang, ribuan selamat datang kepada orang-orang yang diberkati Bapa di surga, dan mereka diajak untuk bersama-sama dengannya karena telah memikul salibnya. Sekarang mereka memperoleh mahkota. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, ada sukacita yang besar memenuhi hati orang-orang kudus pada hari itu, karena kebahagiaan yang berlimpah akan Tuhan karuniakan kepada mereka. Tetapi kita lihat dulu, apa alasan yang mendasar keputusan ini sehingga mereka itu layak menerima kebahagiaan kekal bersama dengan Bapa di surga? Jawabannya atau alasannya diletakkan di ayat 35 sampai ayat 36. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku minum, makan, dan seterusnya ayat 35 sampai ayat 30. Namun Bapak Ibu Saudara, kita tidak dapat menyimpulkan atau mengatakan bahwa perbuatan kita yang baik patut
mendapat kebahagiaan surga. Bukan seperti itu maksudnya. Perbuatan kita yang baik tidak cukup membawa kita ke surga. Sebab apabila demikian, maka agama Kristen dengan agama-agama lain tidak ada bedanya. Jadi kebaikan kita perlu dipahami berdasarkan ayat 35 sampai ayat 36 sebagai alasan ini. Sekali lagi, kebaikan kita tidak membuat pengaruh apa-apa bagi Allah. Tidak. Sebaliknya, Bapak Ibu Saudara, jelaslah bahwa Tuhan Yesus pada saat menghakimi manusia di akhir zaman nanti, Ia akan menghakimi dengan peraturan yang sama seperti yang digunakannya untuk memerintah dunia, dan karena itu Ia akan memberikan pahala kepada orang-orang yang menaati hukum yang Ia berikan kepada umat manusia di bumi ini. Jadi apa yang mau kita katakan di sini? Ketaatan mereka disebut bukan sebagai hak mereka, bukan. Kami taat lalu berhak meminta surga. Tidak demikian. Tetapi ketaatan mereka, ketika aku lapar kamu memberi aku makan dan sebagainya, ini adalah bukti bahwa mereka adalah milik Tuhan Yesus yang telah ditebus. Jadi kalau orang-orang mengaku milik Tuhan Yesus tetapi tidak ada bukti, tidak ada cinta, tidak ada kasih, yang muncul hanya kebencian, hinaan, kedengkian, itu berbeda dengan ajaran kasih. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, perbuatan mereka hanyalah bukti, dan bukti itu, perbuatan itu bukanlah cara untuk memperoleh surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebahagiaan ini disahkan bagi orang-orang kudus tersebut bukan berdasarkan kuantum meruit. Apa itu kuantum meruit, Bapak Ibu Saudara? Kuantum meruit ini pertimbangan jasa yang mengharuskan adanya hubungan antara pekerjaan dan imbalan. Jadi seseorang bekerja dapat imbalan. Seseorang melakukan sesuatu punya hak minta imbalan. Bukan seperti itu. Saya berbuat baik, saya menerima surga. Bukan seperti itu maksudnya. Melainkan Bapak Ibu, yang merupakan prinsip dasar keselamatan agama Kristen berdasarkan janji penebusan Allah hanya oleh Yesus Kristus. Hanya itu Bapak Ibu. Penebusan oleh Yesus Kristus inilah yang memberikan orang-orang kudus tersebut hak untuk menerima upah, hak untuk masuk ke dalam kebahagiaan surga. Lalu apa dong ketaatan atau guna ketaatan di ayat 35 sampai ayat 36 yang Tuhan katakan, apabila aku lapar kamu beri aku makan, apabila aku sakit kamu merawat aku dan sebagainya. Apa dong artinya? Itu berupa ketaatan. Ketaatan di sini hanyalah persyaratan yang dirancang oleh orang-orang kudus, Bapak Ibu Saudara. Jadi hak kepemilikan, hak untuk memperoleh surga, hak untuk memiliki surga dibuat berdasarkan persyaratan ini. Jadi ada syarat, Bapak Ibu Saudara. Tentu saja Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Meskipun hak tersebut didasarkan pada perbuatan atau kehendak si pembuat warisan. Allah si pembuat warisan. Allah yang berhak mewariskan surga kepada umat manusia. Allah yang berhak memberikan surga kepada umat manusia. Karena ia pemilik surga. Maka orang-orang kudus tersebut pelaksana dari persyaratan yang telah ditetapkan. Dan persyaratan ini harus dibuktikan. Itulah yang terjadi ayat 35 sampai ayat 36 ini. Apa buktinya? Maka si penerima warisan harus membuktikan bahwa dia berhak menerima warisan, membuktikan bahwa syarat-syarat yang telah dijanjikan untuknya harus dipenuhi. Ia telah dijanjikan surga, ada syarat atau bukti yang menunjukkan bahwa orang tersebut layak menerima warisan itu. Apakah itu? Ayat 35 sampai ayat 36. Itulah syarat. Mereka harus memenuhi sebagai bukti bahwa mereka berhak menerima kerajaan surga. Tetapi bukti ini bukanlah syarat untuk masuk surga. Bukti ini syarat untuk mengklaim hak yang Allah wariskan, yaitu surga. Dan kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, orang-orang di sebelah kanan ini yang disimbolkan dengan domba tersebut, Bapak Ibu Saudara, dengan segala kerendahan hati mereka berkata, Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar? Tuhan katakan kepada orang yang hina ini, Engkau telah melakukan untuk aku. Kamu telah menunjukkan imanmu kepada orang-orang hina di dunia ini. Maka jelas sekali sesuai dengan firman Tuhan, itulah bukti bahwa kau berhak bersama dengan aku di surga. Tunjukkanlah imanmu dari perbuatan-perbuatan. Bapak Ibu, selanjutnya kita lihat di sini apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang orang-orang yang di sebelah kirinya. Di situ dikatakan dari ayat 41, dan enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Bapak Ibu, mengerikan sekali memang hukuman yang akan diperoleh oleh orang-orang terkutuk ini. Di dunia ini mereka hidup sesukanya sebagai kuasa bagi dirinya, bahkan ingin menjadi kuasa bagi seluruh orang yang dijumpai, bahkan seluruh dunia, untuk melampiaskan segala hawa nafsunya. Mereka adalah para pemberontak yang tidak mau tunduk pada kebenaran yang sejati. Mereka hanya mau tunduk pada kebenaran-kebenaran yang mereka bangun sendiri demi kepentingan ego dan segala ada di dalam diri. Dan kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, dakwaan yang ditujukan kepada mereka saat penghukuman terakhir akan dilaksanakan. Tuhan Yesus berkata, saat aku menanggung semua kesusahan ini, saat aku lapar, saat aku haus dan sebagainya, Engkau tidak memberi aku makan, tidak memberi aku minum, tidak sama sekali punya perhatian. Orang-orang ini hanya mementingkan dirinya sendiri,
sibuk dengan kebahagiaan sendiri, sibuk dengan kesenangan sendiri, sibuk mau menang sendiri. Mereka akan berupaya dengan segala cara, bahkan segala talenta dan karunia yang Allah berikan kepada mereka tidak digunakan untuk kebaikan sendiri dan kebaikan orang lain, tetapi hanya untuk menghancurkan imannya saja, bukan membuat imannya menjadi baik, bahkan membuat iman orang di sekelilingnya hancur lebur. Orang-orang ini sama sekali tidak semakin dekat dengan Tuhan, malah semakin jauh. Tepatlah firman Tuhan katakan, pergaulan yang buruk, perusahaan, kebiasaan. Bapak Ibu Saudara, para penjahat ini hanya bisa menyatu di dalam kegelapan. Mereka memiliki selera yang sama, cita-cita yang sama, demi keuntungan manusia semata. Orang-orang ini begitu banyak jumlahnya. Bahkan Tuhan Yesus katakan, begitu banyak orang yang akan memasuki pintu yang lebar itu, tapi sempitlah menuju kerajaan surga. Orang-orang ini, Bapak Ibu Saudara, tidak bisa berdalih, tidak bisa menempatkan diri sebagai orang suci dan kudus, atau bersikap munafik di hadapan Allah. Di dunia mereka bisa menempatkan diri, membersihkan namanya dengan segala cara, sehingga terlihat suci dan kudus di antara sesamanya, dan membuat orang-orang benar terlihat begitu bejat dan penjahat. Di hadapan Allah mereka tidak bisa bersembunyi, Bapak Ibu Saudara. Allah tahu siapa mereka. Firman Tuhan jelas sekali mengatakan, mata Tuhan tertuju di segala tempat. Tuhan tahu apa yang kita lakukan saat kita hidup di bumi. Pikirkan, katakan. Orang-orang ini, Bapak Ibu Saudara, dikatakan membela dirinya, tetapi mereka tidak berhasil membela diri di hadapan Allah. Saat kita hidup di bumi, kita masih bisa membela diri dan terlihat benar, tapi di hadapan Allah mereka tidak bisa membela diri. Saat mereka berkata, kapan kami melihat Engkau ya Tuhan? Kapan kami melihat Engkau harus Tuhan? Mereka coba berdalih untuk menyelamatkan dirinya agar tidak masuk ke dalam hukuman. Tetapi Allah menjawab mereka, kepada orang ini kamu telah lakukan atau tidak melakukannya untuk aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka akan mengalami atau merasakan penderitaan kekal, penderitaan yang selama-lamanya akan mereka nikmati, bukan hanya 100.000 atau 10.000 tahun, tapi sampai selama-lamanya. Disinilah kita perlu merenungkan teks firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama atau kita baca pada hari ini, agar kita memahami betul bahwa perbuatan kita itu ingin menunjukkan siapa kita sebenarnya. Tapi perbuatan kita tentu saja bisa menjadi alat untuk membuat kita seolah-olah kita orang benar, tapi kita orang berdosa. Maka yang diharapkan di sini, perbuatan kita yang kelihatan bukan atau tidak boleh kita pakai menjadi senjata untuk membenarkan kita, tetapi isi hati kita haruslah sinkron dengan perbuatan kita. Iman kita harus sinkron dengan isi hati, pikiran, dan perbuatan kita. Di bumi kita mungkin saja bisa membuat orang-orang di sekeliling kita menilai kita orang baik. Tapi ketahuilah, berdasarkan perenungan kita hari ini, itu tidak berguna saat kita diperhadapkan di hadapan Sang Hakim. Marilah kita mengintrospeksi diri kita. Kita mengikis segala yang salah. Kita buang pelan tapi pasti.
sampai Kristus datang kali yang kedua, dia datang menghadap kita, supaya kita suatu saat diletakkan di sebelah kanan selagi ada waktu. Berubahlah, tobatlah sampai Tuhan Yesus memberikan hadiah surga. Amin. Mari kita bersatu. Allah Bapa yang termulia, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kiranya Engkau terus menolong kami hingga perbuatan-perbuatan tersembunyi yang tidak dilihat